Atlantis. Namanya saja sudah bikin penasaran kan? Sebuah kerajaan besar yang ditelan lautan, hilang ditelan waktu tapi kisahnya tetap dikenang. Plato menceritakannya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Mungkinkah Atlantis yang melegenda itu ada di Indonesia? Wah, kedengarannya berani ya. Tapi, beberapa peneliti percaya itu mungkin saja loh. Mereka menunjukkan beberapa hubungan yang menarik. Ada kesamaan antara deskripsi Plato dan kondisi geografis Indonesia. Mungkinkah kepulauan kita yang luas ini menyimpan kunci misteri Atlantis? Ayo kita selidiki lebih dalam. Plato menggambarkan Atlantis sebagai negara kepulauan, dikelilingi oleh cincin-cincin tanah dan air. Menariknya, Indonesia juga punya geografi yang mirip. Ribuan pulau, gunung berapi, dan tradisi pelaut kuno. Beberapa peneliti percaya bencana besar seperti tsunami atau letusan gunung berapi bisa saja menenggelamkan sebagian wilayah Indonesia kuno. Kejadian ini mungkin mirip dengan kehancuran Atlantis yang diceritakan Plato. Mungkin teknologi spiritual ini menjadi kunci untuk mengungkap misteri kuno ini. Cerita rakyat Indonesia kaya akan kisah kerajaan yang hilang dan kota-kota bawah laut. Cerita-cerita ini yang diturunkan dari generasi ke generasi menceritakan tentang peradaban hebat yang ditelan laut. Mungkinkah legenda-legenda ini adalah gema dari masa lalu yang jauh? Ingatan samar tentang Atlantis? Meskipun mitos bukan bukti nyata, tapi menambah lapisan misteri. Mitos mengingatkan kita bahwa beberapa cerita, bahkan yang paling fantastis sekalipun, Hai dulur-dulur. Balik lagi nih, kita mau ngobrolin tentang Atlantis yang mungkin aja ada di Indonesia. Seru kan? Kali ini kita mau intip-intip dari sisi arkeologi. Kira-kira ada nggak ya bukti nyata yang ngehubungin Atlantis sama Nusantara kita ini? Nah, para ahli arkeologi udah nemuin barang-barang kuno dan bangunan-bangunan yang nunjukin kalau dulu ada peradaban dan canggih di daerah ini. Bayangin ada reruntuhan di bawah laut lepas pantai Jawa. Terus ada juga ukiran batu yang rumit di Sumatera. Keren banget kan? Ini nunjukin kalau dulu ada budaya yang maju dan jago banget bikin bangunan. Penemuan-penemuan ini bikin kita mikir ulang tentang sejarah yang selama ini kita tahu. Jadi makin penasaran ya? Tahu Gunung Padang di Jawa Barat nggak? Itu loh, bangunan gede dari batu yang katanya piramida tertua di dunia. Ada yang bilang bangunan ini dibuat pada zaman Atlantis masih ada. Wah, jangan-jangan Gunung Padang itu bekas kota Atlantis yang hilang ya? Gimana menurut kalian? Nggak cuma di darat, di bawah laut juga ada penemuan seru. Para penyelam nemuin candi dan kota kuno yang tenggelam. Reruntuhan ini tersimpan rapi di dasar laut kayak kapsul waktu yang nunjukin masa lalu. Siapa tahu, masa lalu ini ada hubungannya sama legenda Atlantis. Apalagi posisi reruntuhan ini mirip sama yang ada di peta kuno. Makin bikin penasaran kan? Walaupun belum ada bukti yang pasti, tapi petunjuk-petunjuk dari arkeologi makin banyak. Ini bikin kita mikir ulang tentang sejarah. Setiap penemuan baru, kita jadi makin dekat buat mengungkap misteri ini. Mungkinkah Indonesia adalah tempat lahirnya Atlantis? Ikut terus perjalanan seru kita ini. Yuk kita pecahin bareng-bareng teka-teki peradaban yang hilang di telan laut. Halo dulur-dulur. Kali ini kita akan membahas tentang misteri Atlantis dan kemungkinan lokasinya ada di Indonesia. Wah, seru kan? Banyak yang percaya kalau Atlantis itu beneran ada di sini. Yuk, kita bahas dulu pendapat mereka. Nah, orang-orang yang percaya ini seringkali nunjukin kesamaan antara cerita tentang Atlantis dan peradaban kuno di Indonesia. Mereka bilang bangunan-bangunan kuno di Indonesia kayak ukiran batu di Sumatera dan candi-candi bawah laut di dekat Jawa mirip banget sama gambaran kota Atlantis yang canggih kayak yang diceritain Plato. Apalagi ada penelitian geologi yang nunjukin kalau dulu ada pergeseran tanah dan letusan gunung berapi yang besar. Mungkin aja ini yang bikin daratan besar tenggelam kayak cerita tenggelamnya Atlantis. Tapi tunggu dulu. Ada juga yang nggak percaya loh. Mereka bilang bukti-bukti yang mengaitkan Indonesia dengan Atlantis itu cuma kebetulan aja. Banyak peradaban kuno di dunia yang punya bangunan canggih, jadi bukan cuma Indonesia aja. Lagian, beberapa ahli percaya kalau cerita Atlantis itu cuma karangan Plato, bukan kisah nyata. Jadi jangan terlalu serius nanggepin cerita-cerita mitos ya. Namanya juga legenda, suka dicampur-campur antara fakta dan fiksi.
Hal lain yang masih didebatkan adalah umur bangunan-bangunan kuno ini. Ada yang bilang Gunung Padang itu berasal dari zaman Atlantis, tapi ada juga yang bilang perlu penelitian lebih lanjut. Metode ilmiah kayak penanggalan radiokarbon bisa kasih jawaban yang lebih akurat. Jadi, kita tunggu aja hasilnya ya. Intinya, pencarian Atlantis, baik di Indonesia atau di tempat lain, itu petualangan yang seru banget, melibatkan sejarah, mitos, dan ilmu pengetahuan. Setiap penemuan baru bikin kita makin paham tentang masa lalu dan misteri-misterinya. Semakin banyak bukti yang kita temukan, pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah Indonesia beneran Atlantis yang hilang? Penasaran kan? Tonton terus video ini, kita akan mengungkap teka-teki peradaban kuno yang hilang ditelan waktu-waktu dan ombak. Bareng-bareng, kita susun kepingan puzzle ini. Halo dulur-dulur. Udah kita dengerin cerita seru tentang Indonesia yang mungkin Atlantis. Sekarang kita tanya langsung sama orang pintar, yuk. Para ahli nih, yang udah lama banget meneliti tentang misteri ini. Pakar 1, bukti dari bebatuan dan tanah itu menarik banget loh. Mirip banget antara cerita Atlantis yang ditulis Plato sama bentuk pulau-pulau di Indonesia. Gunung berapi sama gempa bumi yang geser-geser tanah bisa jadi bikin kota tenggelam. Pakar 2, memang sih mirip-mirip. Tapi kita harus hati-hati ya. Zaman dulu banyak kerajaan yang canggih. Kalau mau bilang Indonesia itu Atlantis, butuh bukti yang lebih kuat. Kayak barang-barang kuno atau tulisan yang nunjukin hubungan langsung antara keduanya. Pakar 3, bangunan di bawah laut dekat Pulau Jawa sama ukiran batu di Sumatera itu bikin penasaran sih. Tapi kita butuh cara yang lebih canggih buat tahu umurnya. Terus kita juga harus bandingin sama tempat-tempat lain di dunia. Pakar 4, kadang cerita dongeng sama sejarah itu nyampur ya. Seru sih, mikir Indonesia itu Atlantis. Tapi cerita Plato itu mungkin cuma kiasan. Mencari Atlantis itu nggak cuma cari kota yang hilang, tapi juga tentang imajinasi dan cerita-cerita zaman dulu. Nah, dari pendapat para ahli ini, kita jadi tahu kalau misteri ini rumit tapi seru banget. Mau Indonesia beneran Atlantis atau bukan? Yang penting sudah jadi belis penjalan tempat mentekano dan cerita-cerita yang membentuk sejarah sih. Jangan kemana-mana ya. Kita lanjut menguak teka-teki ini. Hai dulur-dulur. Kali ini kita akan membahas misteri yang seru banget nih. Gimana kalau ternyata Indonesia ada hubungannya sama legenda Atlantis yang hilang itu? Penasaran kan? Indonesia itu kan kaya banget budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke beda-beda. Nah, coba kita lihat ukiran-ukiran di Candi Borobudur dan Prambanan. Keren banget ya? Mirip kayak gambaran kota Atlantis yang canggih dan indah di cerita-cerita. Mungkin nggak ya? Nenek moyang kita dulu juga hebat kayak orang Atlantis. Ngomong-ngomong soal budaya, tarian dan musik tradisional Indonesia juga menarik loh. Dari dulu sampai sekarang, tarian-tarian ini kayak nyimpan cerita rahasia. Jangan-jangan ini sisa-sisa budaya Atlantis yang hilang ya? Wah seru. Terus ada juga upacara adat, kayak nyepi di Bali atau upacara pemakaman di Toraja. Upacara-upacara ini nunjukin kalau orang Indonesia punya hubungan yang kuat sama hal-hal spiritual. Mirip kayak orang Atlantis yang katanya bijaksana banget. Nggak cuma itu. Banyak juga tulisan dan barang-barang kuno yang ditemukan di Indonesia. Kayak puzzle ya. Siapa tahu, ini kunci buat ngungkapin cerita sebenarnya tentang Atlantis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa benar Indonesia itu Atlantis? Entahlah, tapi yang pasti, dengan mempelajari budaya Indonesia, kita jadi lebih paham tentang legenda Atlantis dan sejarah Indonesia yang keren banget. Menjelajahi masa lalu itu seru loh. Kita bisa belajar banyak hal dan makin bangga sama Indonesia. Tunggu video selanjutnya ya, kita terus ngebahas misteri Atlantis dan hubungannya sama Indonesia. Dadah! Hai dulur-dulur, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget nih. Kita mau mikirin, gimana kalau Indonesia itu sebenarnya Atlantis yang hilang? Penasaran kan? Bayangin ya, candi-candi keren kayak Borobudur sama Prambanan. Ukiran-ukirannya rumit banget. Terus ada juga tradisi dan ritual kuno yang masih ada sampai sekarang. Kayak potongan-potongan puzzle, semuanya nunjukin sesuatu yang misterius. Plato, seorang filsuf terkenal dari Yunani, pernah cerita tentang Atlantis, peradaban yang canggih dan bijaksana. Mungkinkah Atlantis itu sebenarnya Indonesia? Wah, kebayangkan serunya? Bukti-buktinya memang masih berserakan, kayak remah-remah roti. Ada artefak-artefak kuno, petunjuk geografis, dan juga budaya yang mirip-mirip.
Para ahli masih debat soal ini, tapi yang jelas, mikirin kemungkinan ini bikin kita makin ngerti tentang sejarah Indonesia yang kaya banget. Mencari Atlantis itu bukan cuma cari kota yang hilang loh, tapi juga tentang mencari cerita dan kebijaksanaan dari peradaban kuno. Kita bisa belajar dari mereka dan menghargai warisan yang mereka tinggalkan. Nah, perjalanan kita sampai di sini dulu. Tapi jangan sampai rasa penasaran kita padam ya. Siapa tahu masih banyak misteri lain yang tersembunyi, nunggu buat kita temukan. Entah Indonesia beneran Atlantis atau bukan, yang penting kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban dunia. Terima kasih udah ikutan petualangan seru ini. Pantengin terus video kita selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa terus bertanya, terus jelajahi, dan terus berpetualang.